Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat benar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Muniri, channel yang membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman benar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di sini ada perdebatan antara Mr. Spock dan para duta GCV ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tweet dari si Mr. Spock berkaitan dengan GCV. Kita coba cek ya di sini. Kita lihat dulu di sini. Pesan kuat untuk komunitas GCV. Ketika investor serius meneliti Pi Network, mereka tidak hanya melihat white paper atau pembaruan resmi. Mereka juga memindai media sosial, forum, dan postingan komunitas dan apa yang mereka temukan. Banjir propaganda GCV yang tiada habisnya. Bagi orang luar ini tampaknya seperti kebingungan, kekacauan, bahkan penipuan. Alih-alih melihat Pi Network sebagai proyek penambangan seluler inovatif yang sebenarnya, mereka justru melihat sirkus klaim yang tidak realistis, seperti 1 Pi sama dengan $314.159. Tidak ada investor yang akan menganggap serius sebuah proyek ketika suara-suara lantangnya menyebarkan angka-angka yang jauh dari kenyataan. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Komunitas GCV telah menyebabkan kerugian yang tak tergantikan bagi para pedagang. Bertahun-tahun yang lalu, pedagang ditipu untuk menerima barang dan jasa dengan harga GCV. Saat ini, pedagang yang sama tidak dapat menebus atau menukar Pi mereka mendekati nilai tersebut. Hasilnya, mereka merasa tertipu, dihianati, dan dilecehkan. Kerusakan ini langsung menimpa Anda, para promotor GCV. Pi Network tidak pernah mendukung GCV. Tim ini telah berulang kali menegaskannya. Nilai ini akan ditentukan oleh ekosistem, oleh penawaran dan permintaan, oleh adopsi nyata, bukan oleh angka-angka yang dibuat-buat. Kemudian, setiap kali Anda mendorong GCV, Anda mengusir investor serius, singkirkan pedagang yang jujur, jadikan Pi Network terlihat seperti lelucon, kemudian membantu penipu mengeksploitasi yang lemah dan tidak berpendidikan. Oke, ini anggapan dari si Mr. Spock ya teman-teman ya. Kemudian argumentasi dari si Mr. Spock di sini dibantah oleh si Jojo Pi ya teman-teman ya. Kita lihat bantahannya di sini seperti apa. Oke, berita jaringan Pi sanggahan terhadap Mr. Spock. Anda mengatakan GCV adalah propaganda dan penipuan, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Yang pertama, ini sanggahannya ya teman-teman ya. GCV bukan angka yang dibuat-buat, melainkan konsensus masyarakat. Kemudian, sejak awal, tim inti Pi menekankan bahwa nilai Pi akan dibangun oleh komunitas dan ekosistem. Oke, ini alasan yang pertama ya. Kemudian, GCV sama dengan 1 Pi sama dengan $314.159 bukanlah spekulasi, tetapi tonggak sejarah, simbol kelangkaan dan kepercayaan pada nilai Pi di masa depan. Kemudian, yang kedua, GCV melindungi pioner dari pasar gelap. Sebelum GCV, banyak pioner terpaksa menjual Pi mereka dengan harga murah hanya beberapa sen atau beberapa dolar. GCV menjadi perisai terhadap manipulasi, memastikan nilai Pi tidak akan anjlok saat open mainnet hadir. Oke, ini alasan yang selanjutnya ya teman-teman ya, menurut si Jojo Pi. Kemudian yang ketiga, pedagang tidak tertipu, mereka menciptakan preseden. Pedagang yang menerima GCV melakukannya secara sukarela, tidak ada yang memaksa. Kemudian mereka sering menerima sebagian GCV, sebagian fiat. Transaksi-transaksi ini berfungsi sebagai kasus uji coba historis yang membuktikan bahwa Pi dapat digunakan dalam perdagangan nyata. Kemudian para pedagang ini bukanlah korban, mereka adalah pelopor ekonomi baru. Wow, ini dalam sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, nilai real bukan hanya penawaran dan permintaan jangka pendek. Jika Pi dibiarkan mengalami dinamika penawaran, permintaan awal harganya akan anjlok seperti banyak token lainnya. Kemudian nilai sejati berasal dari visi, konsensus, dan strategi untuk mempertahankan harga seperti emas atau Bitcoin.
Nilai pernah tampak tidak masuk akal bagi orang luar, namun kelangkaan dan keyakinan membuatnya berharga seiring waktu. Kemudian yang selanjutnya, komunitas GCV tidak menjadikan Pi sebagai lelucon. Mereka menjaga jiwanya. Tanpa GCV, Pi dapat dijual di cek dengan harga sen. Berkat GCV, jutaan pioner masih memegang teguh keyakinannya dan terus membangun ekosistem alih-alih meninggalkannya setelah 5 tahun lebih menambang. Kemudian yang selanjutnya, tim inti tak pernah menolak partisipasi masyarakat. Mereka hanya mengatakan nilai Pi akan ditentukan oleh ekosistem dan komunitas. Jika demikian, mengapa konsensus global GCV tiba-tiba disebut penipuan? Faktanya, GCV tidak merugikan Pi. GCV melindungi nilainya, memperkuat kepercayaan, dan memotivasi pertumbuhan ekosistem. Para pioner dan pedagang yang merangkul GCV saat ini sedang mengukir sejarah bagi ekonomi terdesentralisasi di masa depan. Kemudian kesimpulannya, Anda mungkin memandang GCV dengan skeptis, tetapi menyebutnya sebagai penipuan, menghina jutaan pioner yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun. Pi Network bukan hanya tentang penetapan harga, penawaran, permintaan instan. Ini tentang nilai yang dibangun oleh konsensus global, dan GCV adalah alat yang memungkinkan hal itu. Kemudian, tim inti GCV Global mendorong para pioner di seluruh dunia untuk bersatu dan membangun masa depan digital yang kuat berdasarkan keadilan dan konsensus komunitas. Oke, ini sanggahan dari si Jojo Pi ya teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut para rekan-rekan pioner tentang pendapat dari Mr. Spock dan pendapat dari Jojo Pi? Silahkan kalian komen di kolom komentar.